Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Hikmah Syarah dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, jadi hari ini aku membuat sebuah video tentang review jurnal, di mana review jurnal ini aku buat untuk memenuhi tugas elektronika digitalku. Jadi kita langsung aja ke videonya. Check this out. Oke teman-teman, jadi review jurnal yang akan aku review kali ini itu jurnalnya berjudul Rancang Bangun Akses Kontrol Pintu Gerbang Berbasis Arduino dan Android dengan penulis Aivitri Sylvia, Erik Haritman, dan Yuda Muladi. Jurnal ini memiliki volume 13 dan nomor 1, kemudian jurnal ini dipublikasikan pada Maret 2014. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memungkinkan adanya berbagai usaha untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Nah, salah satu usaha untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan tersebut adalah dengan melalui pengembangan sistem otomatis pada rumah atau home automation. Salah satu sistem otomatis yang tepat yang dapat diterapkan pada rumah adalah sistem yang dapat membuka pintu gerbang secara otomatis. Nah, melalui pengembangan sistem ini diharapkan penghuni rumah dapat membuka pintu gerbang dari jarak tertentu tanpa harus berinteraksi langsung dengan gerbang tersebut. Berdasarkan perkembangan teknologi khususnya bidang elektronika, telekomunikasi, dan industri, terdapat satu sistem microcontroller terbaru yaitu Arduino Uno yang dapat dimanfaatkan untuk dikomunikasikan dengan smartphone Android melalui modul Bluetooth HC05 sehingga bisa digunakan untuk aplikasi membuka pintu gerbang tanpa menggunakan cara konvensional, namun cukup diakses melalui smartphone Android saja. Nah, pada review yang saya jurnal ini, eksperimen dilakukan pada perancangan blok-blok rangkaian dan software untuk menghasilkan alat sebagaimana tujuan awal. Dengan melakukan eksperimen tersebut terhadap perancangan dan pembuatan alat ini diharapkan akan didapatkan rangkaian dan program sesuai dengan fungsi serta tujuan awal dari pembuatan alat ini. Secara umum, blok diagram dapat dilihat pada gambar ini. Penjelasan dari setiap blok gambar tersebut adalah sebagai berikut. Untuk gambar yang pertama yang ini sensor getar piezoelektrik. Ini berfungsi sebagai pendeteksi ketika pintu dibuka secara paksa. Selanjutnya ada bagian yang bernama microcontroller Arduino. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengolah data atau dapat dikatakan sebagai CPU atau Central Processing Unit. Tugasnya adalah mengolah semua data yang masuk dan data yang keluar. Kemudian selanjutnya ada Bluetooth. Bagian ini berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan smartphone Android dengan microcontroller Arduino Uno. Yang terakhir ada smartphone Android. Bagian ini berfungsi sebagai alat untuk mengirimkan perintah pada microcontroller Arduino Uno dengan memanfaatkan Bluetooth yang ada pada smartphone. Sorry. Lalu kita beralih ke perancangan perangkat keras. Nah, sistem yang dirancang memiliki dua bagian, yaitu perangkat Android dan board Arduino. Perangkat Android yang digunakan adalah Samsung Galaxy S2 dengan sistem operasi Android versi 4.12 atau Jelly Bean. Board Arduino menggunakan Arduino Uno R3 dan memiliki tegangan kerja utama 5 volt. Komponen yang digunakan terdiri dari komponen elektrik dan mekanik. Komponen-komponen ini dapat dihubungkan pada board Arduino dengan inisial sisi pin adalah sebagai berikut. Yang pertama, pin 2 dan 3 pada Arduino R3 dihubungkan dengan rangkaian Bluetooth HC05. Dan yang kedua, pin 4 dan 5 pada Arduino R3 dihubungkan dengan rangkaian untuk menggerakkan motor pintu gerbang. Selanjutnya, pin 6 dan 7 pada Arduino R3 dihubungkan dengan rangkaian switch yang terdapat pada mekanik untuk membuka dan menutup pintu gerbang. Pin 8 pada Arduino R3 dihubungkan dengan rangkaian sensor piezoelektrik. Kemudian input tegangan 3,3 volt dan 5 volt dihubungkan dengan Bluetooth HC05. Tegangan input atau fade in dan ground pada Arduino R3 dihubungkan dengan power supply berupa power bank dengan kapasitas 5600 mAh. Oke, berikut adalah skema rangkaiannya. Lalu ada perancangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dirancang ada 3 bagian, yaitu pada Android dan board Arduino. Pada Android menggunakan Android SDK atau Software Development Kit dan IDE, Eclipse IDE atau Integrated Development Environment dengan plugin ADT atau Development Tool serta bahasa pemrograman Java. Pada Arduino menggunakan Arduino IDE atau Integrated Development Environment dengan bahasa pemrograman C. Pemrograman pada Android berfungsi sebagai penerima dan pengolah data sensor lalu mengirim data sensor ke unit kontrol. Pemrograman pada Arduino berfungsi sebagai penerima data dari perangkat Android. Diagram alir atau flowchart pada pemrograman Arduino diperlihatkan pada gambar berikut, dan pemrograman pada Arduino diperlihatkan pada gambar yang berikut juga. Selanjutnya kita masuk ke pengujian alat. Nah, yang pertama ada pengujian koneksi Bluetooth.
Pengujian koneksi Bluetooth dilakukan untuk mengetahui jarak transmisi antara Bluetooth yang terdapat pada smartphone Android dengan Bluetooth HC05 yang sudah terintegrasi dengan board Arduino Uno. Nah, pengujian koneksi Bluetooth diperlihatkan pada tabel ini. Untuk jarak antara sistem Bluetooth dengan jarak 1 meter, keterangannya itu masih lancar menerima perintah, artinya masih dapat digunakan dengan jarak 1 meter. Kemudian jarak 11 meter masih lancar menerima perintah, tetapi di jarak 11,5 meter sudah tidak dapat menerima perintah atau koneksi terputus karena memang alat ini dirancang dengan jarak 11 meter. Selanjutnya ada pengukuran spesifikasi sistem. Nah, pengukuran spesifikasi sistem dilakukan untuk mengetahui kinerja dari prototipe pintu gerbang otomatis yang telah dibuat. Pengukuran spesifikasi sistem diperlihatkan pada tabel ini. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem untuk membuka dan menutup pintu gerbang. Pengujian sistem dilakukan dengan cara instalasi program yang telah dibuat dengan software Eclipse IDE atau Integrated Development Environment pada PC atau personal komputer dengan smartphone Android. Program yang akan dibuat diberi nama gerbang otomatis. Tampilan untuk membuka aplikasi diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, di sana dapat kita lihat option-optionnya, yaitu buka Bluetooth, tutup Bluetooth, buka, tutup, dan pesan. Ketika aplikasi pada smartphone Android sudah dibuka dan Bluetooth diaktifkan, maka tekan tombol buka Bluetooth untuk dilakukan pairing antara Bluetooth yang terdapat pada smartphone dengan Bluetooth HC05 yang terdapat pada sistem. Setelah pairing, tekan tombol buka untuk membuka pintu gerbang dan tekan tombol tutup untuk menutup pintu gerbang. Ketika pintu dibuka paksa, maka akan ada pesan yang muncul, yaitu pintu dibuka paksa. Dan ketika pintu diketuk akan terdengar bunyi alarm. Tampilan alat ketika pintu gerbang dibuka dan ditutup dapat kalian lihat pada gambar ini. Nah, yang terakhir tentang kelebihan dan kelemahan alat ini. Berdasarkan pengukuran dan pengujian sistem, alat ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki fitur untuk menghubungkan smartphone Android dengan Android melalui koneksi Bluetooth untuk membuka dan menutup pintu gerbang secara otomatis. Selain itu, hardware dan software telah berfungsi dengan baik, terbukti dengan alat yang mampu beroperasi sesuai dengan program dan perintah yang dimasukkan. Pintu gerbang mampu dikendalikan dengan jarak 11 meter, dengan waktu respon maksimum 1 detik. Meskipun ada penghalang di sekitar alat, pintu gerbang masih bisa dikendalikan. Nah, meskipun demikian, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya algoritma pemrograman untuk sistem proteksi dan password sebagai pengaman pintu, sehingga ketika smartphone yang digunakan untuk kontrol pintu otomatis hilang, maka harus dilakukan pemrograman ulang pada board Arduino dan Android supaya alat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga penggunaan multi-user tidak dapat dilakukan karena sifat komunikasi Bluetooth yang hanya satu arah saja. Nah, itu tadi video aku tentang review jurnal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.